Bismillahirrahmanirrahim. Ada akun Mira 009982 ya. Dari ukhti kita di Australia, dia bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga serta seluruh tim Mira Institute selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan terbaik kepada Anda dan keberkahan di tempat Anda beraktivitas, dan semoga Allah memercikan keberkahan dimaksud pada kita semua. Baik, Ustaz izin bertanya, apabila di masa lalu pernah lalai dalam menjalankan solat, lupa ya beberapa kali, apakah wajib diganti ataukah cukup dengan bertaubat kepada Allah? Karena saya pernah mendengar tidak boleh melaksanakan solat sunnah sampai semua solat yang pernah ditinggalkan diganti. Tapi saya juga pernah mendengar cukup bertaubat kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Mohon bimbingannya Ustaz. Allah barik fi. Baik, seorang yang pernah bermaksiat, apapun itu jenisnya, baik maksiatnya terkait dengan Allah, bermaksiat kepada Allah secara langsung ya, contoh diminta untuk beribadah, solat itu kan bagian pokok kepatuhan kita, bukti keimanan kita kepada Allah. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14 ya, solat itu bagian pokok pembuktian iman kita kepada Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Aku adalah Allah, tak ada Tuhan yang layak dipertuhankan disembah selain aku, kata Allah, maka sembah aku ya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Wa aqimis salat, tunaikan salat ya, untuk mengingat aku, kata Allah. Quran surah ke-20 Taha ayat yang ke-14. Ada orang tak solat ya, tapi dia mengaku beriman, atau dia menunda-nunda solat ya, atau solat semahunya. Ada orang puasa Daud, dia solat Daud. Puasa Daud tu dia puasa Senin, Selasa dia rehat ya, Rabu dia puasa, Kamis dia rehat, tu puasa Daud. Ada ni orang solat Daud ya, subuh dia solat, zuhur tak, asar dia solat, maghrib tak. Itu solat Daud. Itu tidak ada ya. Dia melakukan itu, dia maksiat pada Allah, maksiat dalam hal ibadah. Ada maksiat hakun adami ya, maksiat yang terjadi dari anggota-anggota tubuh pada soalan-soalan yang memang dilarang oleh Allah ya. Lisan cakap yang baik, dia bercakap tak baik, dia mencela orang lain, padahal Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum, hai orang-orang beriman, jangan saling mencela. Quran surah 49 ayat 11 ya. Dia mencela, dia bermaksiat. Semua jenis maksiat ni, baik terkait hubungan dengan Allah ibadah atau terkait dengan interaksi sosial dalam kemanusiaan, muamalah, itu cara mengobatinya untuk kembali pada jalur yang benar. Cara pertama adalah dengan bertobat. Quran surah keempat An-Nisa ayat 17. Quran surah keempat An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu subhanahu wa ta'ala, taubat yang diterima oleh Allah itu subhanahu wa ta'ala adalah taubat dari perbuatan buruk, su ya, perbuatan buruk. Su itu perbuatan yang menyalahi ketentuan Allah ya. Diminta memandang yang baik, dia pandang yang tak baik. Diminta solat, dia tak solat. Itu perbuatan buruk, dan sumbernya dari nafsu yang digoda oleh setan. Jadi perbuatan su itu sumbernya dari nafsu yang diprovokasi oleh setan, digoda oleh setan, dikuasai oleh setan. Itu ada di Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi. Kita tak mampu menganggap diri kita suci karena ada nafsu yang masih diprovokasi, digoda oleh setan. Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan ammarah bisu namanya. Ya, mata melihat yang buruk, su. Lisan cakap yang buruk, su. Telinga dengar yang buruk, su. Jamak dari su, sayyiat namanya. Bila banyak dikerjakan sayyiat. Allah itu punya sifat Rahman, punya sifat Rahim, yang tidak menginginkan hambanya pulang membawa maksiat. Kamu ini lahir bersih keadaannya, tampilannya bersih, tak ada dosa, tak ada keburukan, tak ada kotoran. Kenapa pulang kepada Allah jadi kotor? Kerana itu Allah tak berkehendak. Allah tidak berkehendak bila ada hamba satu pun pulang kepada Allah dalam keadaan maksiat, dalam keadaan kotor. Maka sepanjang dia hidup diberikan kesempatan untuk taubat. Taubat ini nanti yang berpeluang membersihkan kembali kotoran-kotoran dosa dan menyucikan jiwa-jiwa yang penuh dengan dosa-dosa. Ini taubat namanya. Nah, taubat itu nanti ada 3 turunan hukumnya. Ada 3. Satu, mengakui kesalahan. Salah ini.
Jadi kalau kita sadar ya pernah salah, itu sudah sepertiga taubat. Dan itu mahal sekali, hidayah Allah mahal sekali. Itu yang tak dipunyai oleh syaitan. Syaitan itu tak punya itu. Ya, karena sifat sombong, dia tahu Allah itu penerima taubat tapi tak mau taubat. Ketika diminta oleh Allah itu untuk taubat, diberikan isyarat tuh, dikonfirmasi, ditanya, "Ma mana'aka alla tasjud?" Ya, "Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk?" Kenapa kau tak mau sujud ketika aku perintahkan? Itu kan isyarat taubat. Ya, Quran surah ke-7 ayat 12. Ya, tapi dia tak mau taubat. Ya, tak mau taubat. Dia menjawab, "Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Aku lebih hebat. Nah, itu bahaya. Kesombongan itu bisa menutup seseorang untuk bertaubat kepada Allah. Itu bahaya sekali. Karena itu Allah mengharamkan kesombongan, ya, karena sayangnya kepada hamba diharamkan kesombongan supaya masih berpeluang untuk taubat. Itu bezanya syaitan dengan manusia. Ingat ya, manusia salah karena ada nafsu, tapi manusia taubat. Adam manusia diberi contoh oleh Allah, ya, supaya bisa diteruskan pada anak cucunya. Diberi contoh, Adam keliru, lalu kemudian diberikan jalan taubat. Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Adam menerima talaqi ayat-ayat taubat. Ya, dia memohon kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubat, dia diterima taubatnya. Syaitan salah, diberi kesempatan taubat, dia tak taubat. Ya, jadi jangan ikuti jejak syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Quran surah kedua ayat 168. Jangan diikuti langkah syaitan. Kita beda dengan syaitan. Kita beda dengan syaitan. Manusia salah, manusia taubat. Syaitan salah, syaitan tak kenal taubat. Jadi kalau ada manusia bersalah, pernah berbuat salah, tak mau dia taubat, itu patut diduga boleh jadi sedang dikuasai oleh syaitan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, itu pertanyaan fitrah. Ya, saya pernah salah. Itu selalu ada fitrah itu. Ya, dua anak Adam yang pernah salah satunya bermaksiat itu dan berkehendak untuk membunuh membunuh anak Adam salah satunya. Ada kisah dua anak Adam itu di surah Al-Maidah, ya, ayat 27 itu, ya, sampai dengan 30, ya. Watlu alaihim bil haqqi watlu alaihim naba ibna Adam bil haqqi id qaraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Muhammad SAW kisahkan, bacakan kepada umatmu, ya, tentang kisah dua anak Adam yang diperintahkan untuk berkorban. Yang satu berkorban baik, yang satu tidak. Ya, maka yang satu diterima, yang satu tidak. Maka yang kecewa ini dia merasa cemburu, ingin membunuh. Nah, ketika akan membunuh ini fatawat nafsu lahu nafsuhu, fatawat tawa itu artinya naik turun. Ya, jadi enggak ya, lakukan tidak ya. Nah, itu di fitrah kita itu selalu ada bagian fitrah yang mencegah berbuat maksiat. Ada yang sifatnya mencegah dari awal, ada yang sifatnya menyesali. Ya, menyesali itu sambil mencela. Kenapa tadi saya harus marah nih sama anak nih? Kenapa tadi saya harus mencela dia? Kenapa tadi harus saya cemberut? Kenapa tadi saya harus berkata yang kasar? Padahal saya bisa berkata yang lembut. Nah, itu ada penyesalan yang kedua sambil mencela diri. Nah, bagian yang kedua ini setelah tak mampu mencegah, dia menyesali, disebut lawam namanya. Sifatnya lawamah. Ya, makanya ada yang dikenal dengan nafsul lawamah. Diri, jiwa yang mencela. Kenapa melakukan itu? Nanti puncaknya terjadi di akhirat, saat kembali, saat hari kiamat. Ya, banyak orang menyesal, kenapa dulu tak begini? Kenapa dulu harus begitu? Nah, itu ada di surah Al-Qiyamah, surah ke-75, ayat yang kedua. La uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya, aku bersumpah, kata Allah, ya, ada di jiwa-jiwa itu sebetulnya yang menyesali perbuatan buruk itu kenapa terjadi. Nah, taubat itu, karena harus membuktikan kesungguhan untuk berubah, itu harus menyentuh kepada jiwa yang terdalam tadi. Karena itu harus ada unsur pengakuan. Yang kedua, unsur penyesalan. Unsur pengakuan itu secara fitrah akan muncul dengan sendirinya. Karena itu kalau keluar dia di pernyataan, itu Masya Allah, itu sudah hidayah Allah yang sudah masuk ke dalam jiwa. Jangan tinggalkan. Cepat ambil. Ya, siapapun pelaku maksiat akan ada bersitan, sekelebat dalam jiwanya itu berpikir, apa aku harus selalu begini gitu? Ya, mungkinkah aku berubah? Nah, kalau ada hal semacam itu sudah hidayah. Ya, kalau ada orang banyak berbuat maksiat pun kita sekelilingnya itu kita mendoakan. Malam-malam kita sujud minta pada Allah supaya diberikan hidayah. Jangan-jangan dia itu ditempatkan jadi tetangga kerabat kita, berkehidupan dengan kita supaya memang kita bisa mendoakan dia. Ya, bukan mengutukinya, mencelaknya, tidak. Mungkin supaya dengan adanya kita ini dia bisa melihat jadi wasilah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan semacam ini itu sudah sepertiga bagian dari karunia Allah. Selanjutnya apa? Sesali itu. Jadi mengakui. Nah, ini sudah disampaikan. Kedua, menyesali.
Menyesali itu sudah bagian perwujudan, ya, supaya kita bisa mengendalikan nafsu lawamah tadi, supaya tidak dibawa ke akhirat. Ya, jadi dengan menyesal itu nanti digugurkan oleh Allah hal-hal terkaitnya sehingga lapang hati kita. Ciri orang taubat itu, ya, kalau dia sudah bertobat mendekat kepada Allah, yang pertama diberikan oleh Allah kelapangan hatinya, ada ketenangan. Ya, yang tidak bisa dirasakan, ya, dengan bandingan-bandingan materi. Tidak sama dengan ketika diberi materi dunia, dikasih uang, ya, senang, bahagia, lapang, dikasih kereta, bahasa Malaysia kereta, mobil, ya, atau fasilitas lain, senang, lapang. Atau batu punya ciri sendiri, tak sama dengan kebahagiaan itu. Ya, dia ada menghunjam ke kedalaman hati itu, ada ketenangan, ya, ada kelapangan. Jadi begitu kita sujud, ya kan? Kemudian kita minta ampun, mengakui, menyesali, air mata keluar, getaran itu yang menggerakkan jiwa. Nah, itu sudah menyentuh kepada hati. Ya, jadi ulama dahulu mengajarkan taubat itu sampai hatinya tersentuh. Ya, bukan taubat yang di lisan saja, saya taubat ya Allah, taubat ya Allah. Ya, taubat itu mesti mampu melapangkan hati, jiwanya mesti tersentuh. Keadaan hati yang lapang, yang tersentuh, sehingga menjadikan cawan hatinya terbuka, siap menerima perubahan, itu disebut nasuha namanya. Nasuha. Ya, karena itu pernah dengar nasihat. Saya mau minta nasihat dari Ustaz. Nasihat itu dari kata nasoha, sesuatu yang melapangkan. Karena kalau kita dengar nasihat, hati kita lebih lapang. Anda punya masalah, konsultasi, diberikan jawaban, hati lapang. Itu nasihat namanya. Ya, seakar dengan kata nasoha. Nasoha yansohu. Sifat keadaannya disebut nasuha. Karena itu kita mendengar ada ungkapan, istilah, bahkan diambil dari ayat-ayat yang sampai kepada kita, taubat nasuha. Ya kan? Taubat apa? Nasuha, taubat yang mampu melapangkan hati. Caranya bagaimana? Mengakui, menyesali. Penyesalan itu harus langsung bisa menyentuh kepada jiwa. Ya, karena itu ada ulama mengajarkan istighfar sekian kali supaya jiwanya tersentuh, bangun di malam hari, ya kan? Yang ketiga, di bagian terakhir, membuktikan perubahan dari hasil taubat itu. Membuktikan perubahan dari hasil taubat itu dengan beramal saleh. Dengan beramal saleh. Jadi kalau saya bisa ilustrasikan seperti ini. Bismillah. Ini salah. Perbuatannya disebut dengan su. Ya, dengan segala turunannya. Mata salah, telinga salah, lisan salah sampai ke kaki, itu perbuatan su. Jamaknya sayyiat. Ya, tadi Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17 yang menggunakan su, 18-nya sayyiat. Ayat 17, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ayat 18-nya, wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyiat. Ya, dan seterusnya ayat. Ini yang jelek, saya silang. Lawan dari ini namanya salih. Jamaknya salihat. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Ya, man amana wa 'amila amalan salihah. Ini tunggal, ini bentuk jamaknya. Taubat adalah jembatan yang mengalihkan perbuatan buruk ini kepada amal saleh ke sini. Tadi diawali dengan mengakui, ya Allah, salah nih. Nah, biasanya Allah bantu dengan hidayah, ada pengakuan itu. Ya, ada pengakuan dalam diri kita, mengakui kita berdosa, mengakui kita keliru, kan? Diberi jalan oleh Allah, diberikan sentuhan. Nah, ini anugerah yang pertama nih. Karena itu kalau ada diberikan ini, tadi saya katakan itu sepertiga dari anugerah. Sambut dengan penyesalan, menyesali. Menyesal ini tak hanya mengatakan, kita katakan saya menyesal ya Allah, tak. Sampai merasakan di hati itu kelapangan. Itu yang disebut nasuha. Taubat nasuha, taubat yang melapangkan kepada jiwa, kepada hati. Ya, sampai merasa tenang, enak, kan? Mampu membezakan antara ini keliru, ini benar, kan? Kita menyesal, air mata keluar. Makanya Nabi pernah menyampaikan dalam kondisi seseorang itu, Masya Allah, kan? Dia dalam keadaan sunyi sendiri, lalu menetes air matanya karena merasa berdosa, ya. Menyesal dia, menetes air mata dalam kesendirian karena merasakan penyesalan dari dosa. Seketika Allah turunkan ampunan untuknya.
Ya, itu banyak riwayat-riwayat yang sahih. Yang ketiga, membuktikan keberhasilan dari taubat ini dengan merubah ini yang yang sayyiat jadi saleh, salihat. Mengganti perbuatan buruk yang salah itu dengan amal yang saleh. Apa kaitan dengan pertanyaan tadi dari saudari kita yang dari Australia tadi? Ya, kaitannya adalah ini bentuknya seperti apa? Apakah harus sama dengan jenis kesalahan yang dilakukan atau berbeda? Yang penting amal soleh saja. Karena ayat-ayat Quran yang mengiringi ini sifatnya memberikan kata umum. Ya, faman taba wa aslaha. Siapa yang tobat wa aslaha. Kemudian dia memperbaiki diri. Aslaha itu kan berubah menjadi soleh. Aslaha yuslihu. Aslaha. Banyak ayat di Al-Quran tuh. Mentaba wa aslaha, taba wa aslaha. Dia taubat lalu dia buktikan ingin berubah jadi saleh, memperbaiki diri. Ya, karena katanya masih umum sifatnya, karena itu terbuka untuk bisa mengerjakan berbagai hal. Yang penting ada pembuktian. Jadi yang dituntut dari taubat itu sifatnya pembuktian saya berubah. Ya, pembuktian saya berubah, itu intinya. Ya, jadi ketika sampai di level kedua ini pun ampunan turun. Tapi untuk membuktikan bahwa kita sudah meraih ampunan itu, kita buktikan dengan merubah diri. Berubah dari sini, bertransformasi, berpindah ke sini. Bagaimana caranya? Buktikan. Disinilah kemudian para ulama membimbing kita. Ya, ada pendapat misalnya yang mengatakan, kalau jenis yang ditinggalkan perbuatan sayyiatnya atau maksiatnya, ya terkait dengan ibadah kepada Allah, pernah meninggalkan sholat, ya kan? Maka bagaimana cara memperbaikinya? Ganti, perbaiki sholat ini. Ya, dari yang pernah kemudian ditinggalkan. Maka ada yang berpendapat dengan qadha sholat ketika ingat, dikiaskan. Ya, maka di waktu-waktu tertentu, ya saat yang bersamaan, misal setelah salat zuhur ditunaikan, zuhur selesai ditunaikan. Ya, maka yang lain ada salat sunnah, dia mencoba untuk mengganti dahulu yang terdahulu, yang pernah dia rasakan tertinggal. Dia niatkan untuk mengganti. Ya, ini di mazhab Syafi'i sangat populer. Ya, maka dia sholat kemudian untuk dia niatkan mengganti yang terdahulu. Begitu masuk kemudian waktu maghrib, ba'da maghrib orang sholat sunnah, dia mencoba mengganti yang terdahulu lagi. Ini satu pendapat di antara sekian ragam. Ya, ada kedua yang berpendapat tak dibatasi dengan sholat ini saja. Ketika dia tobat, diterima tobatnya, diampuni. Kalau sudah ampun, turun ampunan Allah turun, diampuni, ya gugur yang kemarin itu, selesai. Tinggal dia buktikan memperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya, sesuai dengan keadaan dia yang baru. Kalau dia sudah kerjakan sholat zuhur, ya sudah, selesai sholatnya. Mengganti yang dulu-dulu, perbanyak amalan yang lainnya dengan sholat sunnah. Dia kejar qobliyah zuhurnya, dia kejar ba'diyah zuhurnya, untuk membuktikan kepada Allah bahwa dia telah sungguh-sungguh berubah. Ya, ini hanya ragam saja bagaimana kita kemudian bisa memilih di antara ini, dan semua punya jalurnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariat. Ya, jadi dipersilahkan Anda nyamannya mau yang mana yang dikerjakan, tapi hanya ingin menunjukkan ini ada perubahan dalam diri kita. Jadi boleh Anda perbanyak amalan-amalan sunnah. Ya, ada yang berpendapat ambil karena umum sifatnya, tidak ada spesifik menekankan kepada Anda. Ya, harus mengganti yang terdahulu misalnya dengan kerjakan yang fardu lagi, nggak ada yang spesifik begitu. Karena itu tafsirannya luas. Ya, kaidah berkata sepanjang umum tidak ada takhsis, maka jangan ditaksis. Jangan dikhususkan pada amalan tertentu. Jadi ambil yang paling ringan. Ya, kalau misalnya Anda ingin coba ganti dengan mengganti menggunakan yang sunnah, silahkan, babnya luas. Perbanyak ibadah sunnahnya, bangun malam tahajud, buktikan dalam kebaikan, dan seterusnya. Dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ampunan kepada kita sampai kita kembali kepada Allah dalam kebaikan. Ini babnya. Jadi prinsipnya sebetulnya bukan persoalan apakah ganti menggunakan fardunya lagi atau cukupkan dengan yang sunnah saja. Bukan itu persoalannya. Persoalannya sejatinya adalah bagaimana kita membuktikan kepada Allah kita berubah. Dan babnya luas. Ya, jadi kalau Anda kemudian ingin memperbanyak yang sunnah, silahkan. Perbanyak sunnahnya, tunjukkan merubah. Sedangkan yang kemarin sudah kita mohonkan kepada Allah, minta diampuni, terampuni. Ya, Allah berikan kepada kita, diampuni, dan seterusnya. Ya, jadi kalau Anda ingin pilih kemudian untuk mengulang kembali, dikiaskan sholat di saat ingatnya. Ya, orang lupa saat ingatnya, pada waktu ingatnya dia itu sholat. Ya, orang tertidur bangun saat bangunnya dia itu sholat. Misalnya ada orang tidur dari subuh, kemudian dari sebelum subuh dia tidur, bangun-bangun dia jam 10 misalnya kan.
ya baru ingat dia belum sholat subuh, maka saat ingatnya itu dia kemudian menunaikan sholatnya. Nah, ini dikiaskan kepada keadaan seperti itu, ya kemudian dia tunaikan. Adapun orang-orang yang kemudian dia ingin memilih, saya ingin perbanyak yang sunnahnya saja, tak ada masalah, ya tak ada masalah. Ya, jadi silahkan perbanyak sholat sunnahnya, dan tidak ada satupun dalil yang spesifik mengatakan dilarang menunaikan sholat sunnah sebelum yang fardunya tercukupi dahulu. Kita pun tak tahu berapa fardu yang sudah tertinggal. Bagaimana mencukupinya? Ya, jadi nggak ada dalil spesifik seperti itu. Yang ada adalah terbuka luas untuk kita beramal, membuktikan kesungguhan kita telah berubah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, dan semoga Allah menerima taubat yang kita mohonkan kepada Allah, dan tidak ada semua kita yang bebas dari kesalahan. Saya, Anda, kita pun pasti pernah berbuat salah, dan Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang bertobat dibandingkan dengan seorang yang saleh yang tidak pernah merasa salah dalam kehidupannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.